Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan humanistik. Teori humanistik telah dilukiskan sebagai angkatan ketiga dalam psikologi modern. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Dukung humanisme memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Teori tahap perkembangan. Tokoh terkemuka psikologi yang pertama adalah Karl Bachler. Karl Bachler, seorang psikolog Wina, adalah ketua pertama Asosiasi Psikologi Humanistik. Bachler menolak anggapan dari para psikoanalis bahwa pemulihan homeostasis psikologis atau keseimbangan melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Menurut teori Bachler, tujuan yang nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Ini adalah fase tahap perkembangan dari bayi sampai usia lanjut. Teori hierarki atau kebutuhan. Tokoh terkemuka psikologi yang kedua adalah Abraham Maslow, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi humanistik. Dilahirkan dalam keluarga Yahudi Ortodok di New York, ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Columbia Universitas di tahun 1934. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan dalam bentuk grafik. Menurut pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, air, dan perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif, seperti cinta, dukungan, dan belonging. Teori pertumbuhan personal. Tokoh terkemuka psikologi yang ketiga adalah Carl Rogers. Carl Rogers dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Midwest dan menjadi pendeta Protestan yang lulus dari Union Theological Seminar di New York. Rogers mengajarkan bahwa masing-masing dari kita adalah korban dari conditional positive research, memberikan cinta, pujian, dan menerima jika individu mematuhi norma orang tua atau norma sosial yang orang lain tunjukkan kepada kita. Rogers mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau perilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Peran terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan orang untuk percaya diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk pengembangan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan reward kepada peserta didik. Yang kedua, hindarkan tekanan pada lingkungan belajar. Yang ketiga, fasilitasi dengan sumber belajar yang beragam. Yang terakhir, beri kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang teori humanistik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.